أراد أن يكون من التائبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نبي المصطفى ونور الهدى وشمس الدهى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa diangkat derajatnya, dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini diri kita masih dianugerahkan oleh Allah kehidupan terbaik, ketika hari ini kita masih dianugerahkan oleh Allah umur terbaik, jabatan terbaik, keluarga terbaik, rezeki terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kemudian tiada kalimat yang mampu mewakili atas segala nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hari ini. Atas nikmat tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki dan ayunan tangan kita hari ini, kecuali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kalimat juga yang mampu mendekatkan diri kita dengan nur cahaya yang nan jauh di sana, cahaya baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah melihat raut indah wajahnya, namun beliau senantiasa memikirkan nasib para umatnya, kecuali kedekatan kita dengan beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kalau kita kemudian mempelajari bagaimana karakteristik perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran kepada para umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan diri kita bukan hanya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kemudian diunggulkan. Kalau kita membaca sejarah Nabi, membaca sejarah sahabat Rasulullah, para tabi'in, bahkan sampai ulama, Rasulullah itu terbanyak mengajarkan diri kita adalah bagaimana kesalehan sosial yang ada dalam diri kita. Bahkan diriwayatkan ada sebuah hadits qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat ditemui ketika dia hadir. Ketika ada orang sakit, Allah dapat ditemui di saat ketika ada orang kelaparan, ketika ada orang kehausan, bahkan orang menderita, bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat ditemui dalam rangka dan model-model seperti itu. Bahkan kemudian ada sebuah riwayat cerita menceritakan seorang ulama sufi yang ada di dalam kitab An-Nawadir, atau dalam kitab yang lainnya dalam kitab Jawahir, atau kemudian dalam kitab yang lain namanya Tadhkiratul Auliya, menceritakan ketika ada seorang ulama sufi yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn Mubarak adalah seorang ulama sufi yang kemudian ketika musim haji datang dia tidak pernah absen. Ketika musim haji datang, beliau melakukan ibadah haji. Tapi suatu hari ketika tahun haji suatu hari itu datang, Abdullah ibn Mubarak sudah siap untuk melakukan ibadah haji. Dengan bekal yang ia punya,
membawa seekor unta, membawa keledai, membawa makanan yang banyak, membawa uang kurang lebih 500 dinar. Beliau niat berangkat haji. Ketika dalam perjalanannya, tiba-tiba Abdullah ibn al-Mubarak ketika ada di kota Kufah, di dalam sebuah riwayat dikatakan beliau berhenti di kota Kufah. Mengapa berhenti dalam perjalanan yang menuju ibadah haji? Tiba-tiba Abdullah ibn al-Mubarak menemukan di pinggir jalan ada seorang wanita yang sedang tertunduk, yang sedang mengambil itik mati yang kemudian hendak akan dibawanya ia pulang. Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, wahai perempuan, mengapa engkau mengambil itik-itik? Itik ini itik yang disembelih dengan halal atau ini bangkai? Kata perempuan ini, buat apa engkau bertanya ini itik bangkai atau ini adalah itik yang aku sembelih dengan halal? Dalam riwayat dikatakan perempuan ini mengusir Abdullah ibn al-Mubarak, wahai fulan, sudah pergilah saja. Karena menuruti kata-kata perempuan ini, Abdullah ibn al-Mubarak kemudian pergi. Tapi karena hatinya kemudian tidak merasakan kelegaan, kemudian dia kembali ke perempuan itu dan bertanya, wahai perempuan, aku ingin betul bertanya, ini itik-itik apa? Hendak engkau apakan itik ini? Baiklah, kalau begitu engkau bertanya kepadaku, ketahuilah bahwa ini itik adalah itik yang mati yang kemudian ini menjadi bangkai, dan hendak aku bawa pulang ke rumah karena aku setelah beberapa hari yang lalu ditinggal oleh suamiku meninggal, aku dan beserta anakku 3, kemudian secara 3 hari berturut-turut belum makan, dan aku hanya menemukan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita kemudian Abdullah bin Mubarak memberikan semuanya apa yang ia bawa, bekal yang ia bawa untuk berangkat haji, keledai, uang 500 dinar, bahkan dalam riwayat unta ia berikan. Wahai perempuan, bawalah ini semua pulang ke rumah dan makanlah bersama anak-anakmu. Dan dalam riwayat dikatakan bahwa musim haji telah usai dan seorang Abdullah bin Mubarak tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu melaksanakan ibadah haji, karena kemudian waktunya sudah selesai, Abdullah bin Mubarak kemudian pulang ke rumahnya, kembali ke kampungnya dengan keadaan biasa-biasa saja. Tapi apa yang ia terima di dalam ketika ia pulang ke rumahnya, kemudian ia secara tidak langsung dikatakan oleh tetangganya, dikatakan oleh sahabatnya, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau sudah kembali pulang dari haji, semoga hajimu mabrur. Mendengarkan kataan tetangganya, Abdullah bin Mubarak kemudian terkejut, syok, kemudian, wahai tetanggaku, aku tidak melakukan ibadah haji. Wahai Abdullah bin Mubarak, hajimu ini haji mabrur, tapi aku tidak melakukan ibadah haji. Berhari-hari kemudian Abdullah bin Mubarak kemudian kebingungan, saya ini tidak melakukan ibadah haji, tapi kemudian kenapa orang mengatakan ini adalah ibadahku, ibadah haji yang mabrur? Kemudian seorang Abdullah bin Mubarak ketiduran dan bermimpi, datanglah seorang malaikat mengatakan kepada dia, wahai Abdullah bin Mubarak, ketahuilah bahwa sedekah-sedekah yang kau berikan, kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada perempuan itu, seketika kemudian malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikanmu dalam perjalanan haji itu dan mampu melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang kemudian kita bisa ambil hari ini? Bahwa yang pertama kiranya adalah jangan bersedih, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat nanti ini semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan bahwa kehidupan kita hanya kesalehan diri kita, ini hanya kesalehan individual. Kehidupan bukan sekedar salat, kehidupan bukan sekedar kemudian puasa, bukan sekedar haji. Kalau kita kemudian belajar dalam usul fiqh atau qawaidul fiqhiyah, ada namanya ibadah qasirah, adalah kesalehan individual. Di sisi lain ada juga namanya ibadah muta'addiyah, yakni adalah ibadah kesalehan sosial. Bahkan ada kaidah yang mengatakan, kalau melihat ceritanya Abdullah bin Mubarak, kaidah itu disebutkan bahwa al-muta'addiyah afdalu minal qasirah.
bahwa ketahuilah bahwa ibadah yang berlandaskan sosial itu lebih penting di hadapan Allah terkadang daripada kemudian kesalehan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kemudian ketika hari ini hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun, kita berada di penghujung tahun, apa yang sudah kita lakukan? Mari bermuhasabah diri, mari berintrospeksi diri. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dinukil di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan bahwa ya ahlal khulud innakum lam tukhlaq lil fana, wahai manusia yang diciptakan dengan keabadian oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum lam tukhlaq lil fana, manusia itu tidak diciptakan untuk kerusakan, manusia itu abadi. Walakinnakum tunqaluna min darin ila darin, kata Rasulullah. Hanya saja kemudian manusia ini hanya dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu tempat menuju tempat ke yang lainnya. Dan hari ini kita berada di tempat sebuah bernama dunia, dan ke ujung kehidupan kita masih ada, yakni bernama akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah mari berintrospeksi diri, sejauh apa ibadah kita di hadapan Allah. Apakah cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salat sudah, zakat sudah, puasa sudah, apakah itu cukup memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah? Apa kata Rasulullah yang kemudian dinukil oleh Imam Al-Ghazali? La yudkhilal jannah ahadan bil amal, tidak ada satupun manusia di dunia ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena amalnya. Rasulullah bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apa engkau juga ya Rasul? Iya, aku pun juga. Lalu siapa ya Rasul? Illa ayyatadhammadani Allah bifadlin wa rahmah. Betul amalnya banyak, betul ibadahnya banyak, tapi ingatlah surga dan neraka pahala itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hamba yang kemudian mampu masuk ke surganya Allah, betul amalnya banyak, tapi hatinya senantiasa hidup nama Allah Subhanahu wa taala. Ijjaza rabbahu biqalbin salim. Suatu hari nanti kita datang ke Allah Subhanahu wa taala, bukan anak kita yang menemani pertama kali, bukan istri kita yang menemani diri kita pertama kali. Yang menemani diri kita bertemu Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, adalah hati-hati kita yang suci dan diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita diberikan kekuatan zahir wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun andaikan hari ini di antara diri kita masih diberikan ujian oleh Allah, di antara diri kita, keluarga kita sakit-sakitan, hutang banyak, jabatan banyak, kemudian tetapi terlilit masalah, anak yang kemudian kita didik tidak nurut kepada kita, masih banyak ujian yang didatangkan oleh Allah terhadap diri kita, janganlah berputus asa. Kalau ada hadis mengatakan bahwa ujian itu datang untuk menghapus dosa, betul. Tapi amal ibadah kita sudah banyak. Apa lagi yang harus dihapus oleh Allah di antara diri kita? Ingatlah, ujian datang kepada diri kita bukan semata-mata untuk menghapus dosa. Innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah itu sedang cinta, kalau Allah itu sedang rindu terhadap hambanya, ibtalahum, Allah pasti akan menguji dirinya. Faman radiya, kalau kita tidak ridha apa yang diberikan oleh Allah, dan hari ini kita ridha dengan Allah yang berikan kepada kita, falahu ridha, Allah pasti akan ridha. Tapi sebaliknya, faman sakhita, kalau hari ini kita benci, tidak terima, tidak menyadari bahwa ini dari Allah, faman sakhita, jangan harap kemudian Allah mengangkat segala musibah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, semoga hari ini siapapun di antara diri kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling akhir, suatu waktu nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin.